Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai e-commerce dan e-business. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Jaya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas PTKD. E-commerce. 1. Sejarah singkat e-commerce. Istilah perdagangan elektronik. Setelah perubahan sejalan dengan waktu, awalnya perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial, seperti pemesanan pembelian atau invoice secara elektronik. 2. Definisi e-commerce. E-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transisi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. 3. Istilah-istilah dalam e-commerce. Pertama, digital atau electronic cash. 2. Digital money. 3. Electronic wallet. D. Micro payment. E. Electronic check. 4. Aplikasi e-commerce. Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce adalah A. Email. B. Content Management System. C. Dokumen database. D. Akunting dan sistem keuangan. E. Informasi pengiriman dan pemesanan. F. Pelaporan informasi dari klien. G. Sistem pembayaran domestik dan internasional. H. News group. E. Online shopping. K. Online banking. E-business. 1. Definisi e-business. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence Gertner, seorang CEO perusahaan IBM. Ini sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. 2. Manfaat e-business. A. Pasar global internet tidak mengenal batas, baik budaya maupun wilayah. Semakin banyak orang menggunakan internet untuk mendapatkan informasi atau belanja online, itu benar-benar sebuah cara mudah untuk menjangkau pasar global. B. Modal kecil bukan tanpa modal. Tetapi dengan menggunakan media internet, maka modal yang digunakan jika dibandingkan dengan bisnis offline jauh lebih kecil. C. Mobilitas. Selama Anda memiliki koneksi internet, Anda dapat menjalankan bisnis Anda dari manapun maupun di rumah dan di kantor. 3. Arsitektur e-business. Arsitektur e-business adalah gambaran terpusat bentuk baru dalam hal fungsi proses paralel dalam membangun arsitektur bisnis, membagi pada fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Ada 5 bentuk bisnis untuk menunjuk market leadership. A. The Cross Financial Business Unit. B. Strategi Business Unit. C. Integrated Enterprise. D. Extended Enterprise. D. The Inter-Enterprise Community. 4. Kuadrat dalam e-business. E-business bukan lagi merupakan jual beli melalui jaringan, namun merupakan proses bisnis perusahaan yang dilakukan melalui jaringan internet. Dampak positif dan negatif dari e-commerce dan e-business. 1. Dampak positif e-commerce dan e-business. A. Revenue stream baru yang mungkin lebih menjanjikan tidak bisa ditemukan di sistem transaksi tradisional. B. Dapat meningkatkan market exposure. C. Menurunkan biaya operasional. D. Melebarkan jangkauan. E. Meningkatkan value chains. F. Memperpendek waktu produksi. G. Meningkatkan supplier management. F. Meningkatkan consumer loyalty. Dampak negatif e-commerce dan e-business. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan.
Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening yang lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. B. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. C. Kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem elektronik. Perbedaan e-commerce dan e-bisnis. A. E-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi e-bisnis. E-commerce dicari untuk menambahkan aliran pendapatan dengan menggunakan internet, untuk membangun hubungan dengan klien dan mitra usaha dan pengembang efisien. Sedangkan e-bisnis lebih berfokus pada strategi dengan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik. B. E-commerce memiliki jangkauan yang lebih kecil, sedangkan e-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas. C. E-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. Sedangkan e-bisnis meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap risiko yang muncul di dalam setelah pembelian barang maupun jasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.